Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba unboxing sesuatu ya, yaitu ini si DJI O3 Air Unit ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan coba unboxing aja. Ini ada garansinya ya kayaknya ya, distributor resmi. Jadi ini udah keluaran atau retail dari Indonesia ya, dan distribusi oleh TAM ya, distributor resmi untuk DJI. Kita singkirkan aja, terus kita akan coba buka ya ininya, si DJI O3 Air Unit. Jadi ini adalah VTX terbaru dari brand DJI yang digunakan untuk quad kita ya, untuk FPV quad kita, yang mana ini merupakan upgrade dari seri Vista atau seri Runcam Wasp atau DJI Air Unit yang pertama ya. Kalau dilihat dari warnanya udah beda ya, warnanya udah bukan silver lagi tapi udah warna hitam. Kita coba buka. Oke, kita buka aja guys. Gimana nih bukanya? Oke, bentuknya kayak gini. Ini ada apa lagi? Ini ada buku manual kayaknya nih guys. Buku manualnya nanti kita akan coba baca. Kita coba ambil ya. Wos, bentuknya kayak gini nih guys. Ada apa lagi nih? Udah nggak ada ya. Ini hanya silika gel. Oke, kita langsung coba lihat aja barangnya. Nah, bentuknya kayak gini nih guys. Warnanya hitam doff ya. Dan kameranya ini kayaknya lebih gede ya untuk lensanya. Iya nih, kayaknya ini lebih gede nih. Nanti kita coba bandingkan ya dengan Cadex Vista ya, Vista Air Unit, dan kamera dari DJI yang generasi pertama. Itu sejauh mana sih perbedaannya? Ini ada stikernya, ada tulisannya nih, make sure to install the DJI O3 Air Unit in position that is well ventilated. Jadi ini intinya sama lah kayak Vista ya, yang gampang panas. Jadi usahakan posisinya kalau misalkan kalian pasang ya di drone kalian, itu di posisi yang gampang kena ventilasi atau kena angin dari propeller ya. Jadi akan memaintain suhunya nggak terlalu tinggi. Dan untuk speknya, ini kalian lihat aja ya di layar ya, seperti ini. Untuk secara bentuk agak beda ya dengan yang generasi sebelumnya. Ini udah dikasih kabel dan udah nempel ya di VTX unitnya. Ini kita kletek aja nih. Oke. Terus ini juga kita kletek. Nah, ada tulisan DJI-nya. Nah, yang membedakan atau upgrade fiturnya dibandingkan generasi yang sebelumnya, yang saya baca ya, dan saya lihat review-review dari channel luar. Jadi untuk yang DJI O3 Air Unit ini, dia bisa merekam onboard ya, yang mana itu bagus. Jadi kita nanti ketika pasang di drone kita nggak perlu lagi bawa action cam ya. Biasanya kan kalian pasang selain si VTX nya dipasang lagi ya, walaupun udah HD tapi dipasang lagi tetap menggunakan GoPro atau action cam yang lain. Nah, di sini dia udah bisa onboard DVR, jadi bisa ngerekam footage hingga 4K 60 fps ya. Jadi buat FPV itu akan sangat bagus, terutama dari sisi bobot ya, karena saya lebih suka nerbangin yang micro quad. Jadi itu akan sangat signifikan, kita nggak perlu bawa action cam lagi. Terus dia udah menggunakan protokol baru dari DJI ya. Jadi dia udah berbeda ya, cara komunikasi antara VTX dengan gogglesnya itu udah beda, bukan menggunakan kayak yang Vista. Dan goggles yang di support itu adalah goggles 2 dan goggles V2. Yang goggles 2 saya nggak punya, tapi yang V2 saya punya, tapi itu mesti di upgrade dulu ya. Saya nggak tahu nanti proses upgrade-nya kayak apa ya, kita nikmatin aja cara step by step untuk memasang si DJI O3 Air Unit. Untuk
Antenanya ini udah kelihatan ya, dia ada dua soket UFL, jadi ini dual antena, cuman dijadiin satu ya untuk housing di ujungnya nih. Nah seperti ini, jadi ini idenya cukup bagus ya. Jadi ketika kita posisikan atau kita letakkan di quad, kita nggak perlu repot-repot. Terus apalagi kita coba compare ya dengan air unit Vista. Nah ini nih guys, kita akan coba compare. Nah saya kebetulan punya Vista menggunakan Cadex Nebula Pro ya, ini kayaknya ya, ini Cadex Nebula Pro. Dan saya juga punya kamera bawaan aslinya dari si DJI yang generasi pertama, ketika pertama kali DJI menggebrak dunia FPV ya dengan protokol digitalnya. Dia menggunakan kamera ini nih guys. Ini kameranya si DJI yang pertama ini nggak standar ya, nggak standar micro size, maksudnya itu 19 kali 19 mm. Nah kalau kalian bandingkan dengan ukuran yang biasanya kalian pasang di quad freestyle atau quad yang ukuran 3 inci ke atas, biasanya kan menggunakan micro size ya untuk kameranya. Nah ini kalian bisa lihat perbedaannya. Jadi secara size ya, ini sedikit lebih lebar ya, kemungkinan 1-2 mili lebih lebar dibandingkan micro size cam pada umumnya. Nah kalau misalkan kita bandingkan dengan kameranya si DJI O3 kayak gini nih guys. Oh ini kebalik ya, ini harusnya kayak gini nih guys. Nah ini aku deketin ke kamera. Nah hampir mirip ya dengan yang pertama. Ini kalau misalkan aku tumpuk ya, ini karena ada bautnya. Kita coba bandingkan sama kamera yang generasi pertama ya. Ini kita copot aja nih. Nah kayak gini nih guys. Nah ini kalau dilihat dari atas, kemudian dilihat dari depan, dilihat dari samping. Nah kayak gini ya, dia kayaknya lebih gede ya, lebih gede dikit ya dibandingkan yang kamera generasi pertama nih. Dan untuk lensanya nih jauh lebih besar nih guys, hampir 2 kalinya ya, seperti ini. Aku nggak tahu nanti ini bisa dipakein ND filter apa enggak, kemungkinan sih bisa ya, mungkin biasanya aksesorisnya itu datang belakangan karena ini produk memang masih baru ya, mungkin ada baru sebulan ya dirilis oleh si DJI, maksudnya si VTX nya ya, karena ini untuk kameranya itu sebenarnya sama yang dipakai dengan DJI Avata ya, yang keluar beberapa bulan lalu. Nah kalau misalkan kita bandingkan dengan kamera micro size pada umumnya, nah ini si Cadex Nebula Pro kelihatan size-nya ini kebanting nih ya si Nebula Pro nih secara size. Cuman ini jadinya menyusahkan ya karena ukurannya itu nggak standar. Aku nggak ngerti nanti bakal saya pasang di quad mana ya, karena bentuknya yang seperti ini nih, untuk terutama PR-nya untuk ini nih, masang si kameranya nih karena nggak standar ya. Kita coba bandingkan ya untuk air unitnya dengan Cadex Vista. Nih ukurannya dia sedikit lebih gede ya, dan dia nggak ada mounting hole-nya. Kalau si Cadex Vista ini kan ada nih 20x20 ya di sininya, ini bolong ya. Kalau di sini dia nggak ada nih, tuh nggak ada, di baliknya juga nggak ada. Jadi memang agak PR ya untuk masang si VTX-nya ini, VTX modulnya. Mungkin mesti perlu tambahan custom 3D print ya. Ya mudah-mudahan ada ya untuk custom 3D printnya udah mulai keluar, dan ada toko lokal mungkin yang udah jual. Nah ini kita bandingkan ya sekali lagi. Ini untuk penampang depannya seperti ini. Terus untuk dari sisi samping sama, dia sedikit lebih tinggi ya, kira-kira sekitar 1-2 mili lebih tinggi daripada si Cadex Vista. Kalau untuk Cadex Vista ini masih single antena, yang ini udah dual antena. Oke, di sebelah sini
sisi sini dia ada micro slot SD card ya, jadi kalian bisa masukin, aku nggak tahu maksimumnya sampai berapa gigabyte yang disupport oleh si VTX modul ini. Dan ini ada juga USB port ya, Type C bentuknya. Ini digunakan untuk mengupdate firmware dan juga untuk mengambil hasil rekaman video yang direkam onboard di VTX modulnya ini. Kita coba timbang bobotnya ya, saya penasaran nih bobotnya berapa sih, walaupun di spek disebutin ya. Oke, kita akan coba timbang aja. Kita nyalakan. Oke, kita coba timbang ya. Dia bobotnya di berapa sih? Bobotnya di sini 39,8 ya, sekitar 40 gram berarti untuk si DJI O3 semuanya ya, kamera, VTX modulnya dan juga untuk antenanya. Kita bandingkan dengan Vista dengan micro size cam itu sekitar 27,6. Jadi selisihnya hampir 13 sampai 14 gram ya, selisih untuk si DJI O3 dibandingkan dengan Cadex Vista ya, atau Vista Air Unit. Selain itu, kelebihan dari si DJI O3 ini ternyata dia hasil rekamannya itu udah mengandung file gyro ya, gyro data. Jadi kalau misalkan kalian post processing ya menggunakan third party software kayak Gyroflow, ini bisa banget. Walaupun sebenarnya di built-in feature-nya dia udah mengandung electronic image stabilization ya. Jadi kalian nggak perlu proses lagi dengan Gyroflow, kalian tinggal ambil filenya, kalian tinggal posting ke sosial media, itu bisa. Karena memang secara image dia udah distabilisasi ya, hampir mirip dengan GoPro lah. Kalau GoPro kan menggunakan hyper smooth ya, dan di sini juga ditanamkan feature itu. Terus untuk feature lainnya, aku nggak ngerti, mesti baca dulu nih manualnya. Dan yang paling PR nih untuk cara masangnya ini nih, nggak tahu gimana untuk ngepositioning si VTX modul dan kameranya yang super jumbo ini. Next video kita akan coba untuk masang si VTX DJI O3 ini ya ke quad, nggak tahu quad yang mana, nanti aku coba pikir-pikir dulu ya. Oke, paling dari saya itu dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.